jelas semua pengakuannya S1 2 tahun, S2 1,5 tahun, dan dia menjadi pastor umur 19 tahun, gugur sudah. Gugur semuanya guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas satu fakta baru mengenai latar belakang dari Stephen Indra Wibowo, yang mana orang ini ngaku-ngaku dirinya pastor dan dia mualaf, sehingga namanya mungkin jadi terkenal lah di kalangan muslim karena kan ngaku pastor gitu. Tapi kita akan selidiki lagi. Sebelumnya saya sudah membahas bagaimana ketidakmungkinan dia menjadi seorang pastor di tahun 2000 dan juga dia mualaf di tahun 2000, dan kali ini terungkap lagi satu fakta baru yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke, kita akan mulai dari kelahiran Stephen Indra Wibowo ini. Pada waktu itu dia mengatakan bahwa dirinya lahir tahun 1981. Ini bukan saya yang mengatakan, tetapi Pak Stephen sendiri. Oke, kita akan cek saja guys. Saya lahir di Jakarta 35 tahun yang lalu, 14 Juli tahun 81. Jelas ya, dikatakan tahun berapa di situ, dikatakan tahun 81. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa beliau kelahiran 1981. Lalu fakta terbaru apa sih yang ingin saya ungkapkan? Kita akan lihat selanjutnya ya guys. Selain kelahiran 1981, ternyata beliau juga berumur 15 tahun ketika lulus SMA. Dia mengatakan bahwa dirinya ya saking pinternya mungkin ya, dia lulusan termuda karena 15 tahun itu sudah lulus SMA. Ngeri banget. Kalau saya sih waktu itu umur 18 tahun baru lulus SMA. Ya rata-rata pasti sekitaran 17-18 lah. Tapi ini dikatakan umur 15 tahun lulus SMA. Apakah saya ada buktinya? Ya jelas ada guys. Lanjut ke SMP, saya masih di situ. SMA saya di Don Bosco di Kelapa Gading. Alhamdulillah Allah izinkan saya 15 tahun saya beres tuh SMA. Sudah jelas bahwa ia mengatakan 15 tahun dia beres SMA. Pasti ini pinter banget guys. Karena pinternya makanya dia diutus untuk kuliah di luar negeri. Menurut data yang saya dapatkan berarti beliau lulus SMA itu tahun berapa nih? 96 ya. Tahun 96 itu lulus SMA dan kemudian dia kuliah ke luar negeri 2 tahun lulus S1. Jadi tinggal tambahkan aja guys, 15 tambah 2 berarti 17 tahun. Umur 17 tahun dia sudah menyandang gelar sarjana. Keren banget ya guys ya. Mari kita langsung aja dengar videonya. Terus saya langsung lanjut ke Leiden. Dapat scholarship di Leiden. Karena memang juga lulusan termuda, jadi saya langsung ke Leiden. Ambil S1 saya 2 tahun. Beliau di Leiden dan ambil S1 di sana 2 tahun aja. Nih keren banget nih. Dia udah pergi ke luar negeri. Bahkan dia cuma 2 tahun nih, jenius banget nih orang. 2 tahun untuk dapat gelar S1. Faktanya nih guys, biasanya kalau orang S1 kan 4 tahun nih, bahkan bisa lebih, apalagi di negeri orang yang jelas susah banget, tapi ini cuma 2 tahun. Kalau kita hitung-hitung berarti di sini dia sudah 17 tahun ketika dia lulus S1. Ajib banget nih guys. 17 tahun. Saya masih bolak-balik kos ini, masih sekolah SMA nih, dia sudah S1. Apakah sekolahnya itu hanya sampai di S1 di umurnya yang ke-17? Tidak guys, karena faktanya dia mengatakan bahwa ketika lulus dari S1 ini, dia melanjutkan 1,5 tahun untuk lulus S2. Jago banget. Kalau berdasarkan cerita yang kita sudah bahas, berarti dia ambil S2-nya bener nih di Inggris, seperti apa yang dia ngomong. Cuman 1,5 tahun guys, lulus S2 by magister cuman segini. Jago banget nih orang. Kalau kita hitung-hitung berarti ini umurnya sudah 18 tahun setengah lah ya guys ya. Jadi umur 18 tahun setengah beliau ini sudah menyandang gelar magister.
Kita langsung saja nonton videonya. Lalu lanjut S2 saya 1,5 tahun, beres semua, umur 18 tahun. Sekali lagi. Lalu lanjut S2 saya Sekali lagi. Lalu lanjut S2 saya 1,5 tahun, beres semua, umur 18 tahun. Bener kan? Umur 18 tahun dia lulus S2 loh. Dia 1,5 tahun doang guys. Kalau kita lihat sampai 18 tahun setengah dia sudah magister, dan ternyata beliau juga menghabiskan waktu 6 bulan seperti pengakuannya itu di Vatikan. Jadi kalau kita lihat 6 bulan di Vatikan, ya hitung setengah tahun lah. Dia di Vatikan lalu ditahbiskan menjadi seorang pastor, pater ya. Jadi kalau kita hitung-hitung berarti 18 setengah. Nah 18 setengah ditambah 6 bulan. 6 bulan tuh setengah tahun ya, 0,5 nih harusnya. Berarti umurnya pada waktu itu 19 tahun dia sudah jadi pastor. Keren banget guys. Lalu saya ditahbiskan di Roma selama 5 bulan lebih. 2 minggu saya tinggal di Saint Peter Basilica dulu di Roma. Itu yang mungkin kalau kelihatan di TV sering lihat lah, untuk gerejanya itu. Saya di basement, hidup di situ 5 bulan lebih lah. Seminggu sekali keluar naik matahari biar nggak kuning. Oke, genaplah 19 tahun perjalanan hidupnya dari lahir sampai dia menjadi seorang pastor. Dan dirinya ketika menjadi pastor berarti tahun 2000. Dari 19 ditambah tahun 81 ini jadinya tahun 2000. Beliau sudah menjadi seorang pastor. Dan persis seperti pengakuannya bagaimana beliau mu'alaf di tahun 2000 yang mana umurnya saat itu 19 tahun. Nah pada saat itulah saya berubah, saya convert 6 Desember tahun 2000. 6 Desember tahun 2000. Saya tekankan lagi bagaimana 6 Desember tahun 2000 beliau mu'alaf. Tapi yang menjadi aneh nih guys, yang menjadi aneh adalah di dalam sebuah postingan klarifikasinya, dia mungkin lupa atau dia mungkin nggak tahu. Dia menuliskan bahwa keberadaannya di Leiden atau di S2-nya itu di luar negeri, entah di Belanda kan, entah di Jerman lah, itu tahun 2006 guys. Pasti kalian nggak percaya. Oke, kalau nggak percaya buka Facebook kalian, kita akan cari. Silakan teman-teman buka Facebook di sini Stephen Indra Wibowo. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada centang ya. Ada centang nih. Centang ini menunjukkan bahwa ini akun resminya dari Indra Wibowo ya. Asadiki katanya. Nah, teman-teman silahkan cari aja di sini. Dikatakan Pastor Stephen. Nah, cari aja Pastor Stephen. Nanti begitu teman-teman searching, cari, dapat postingan di tahun 2014. Tanggal 26 November 2014 beliau memposting sesuatu guys. Nah, kita langsung aja buka di postingannya. Jangan diklik di sini ya, tapi dikliknya di 26 November. Akan muncul sebuah klarifikasi. Bunyinya begini, Assalamualaikum, Bismillah, semoga Allah memudahkan dan meridhoi. Efek dari berita yang media sosial memang terkadang membuat rancu dan mispersepsi. Saya akan mencoba klarifikasi beberapa hal. Jadi ini adalah postingan klarifikasi dari beliau. Yang pertama ini mengenai keberadaannya sebagai pastor. Nah, teman-teman bisa cek sendiri, tapi saya mau fokusnya di bagian lain guys. Di bagian yang nomor 2. Nah, saya stabilo ya. Di sini katakan silakan ditanyakan ke Master Leiden tentang keberadaan saya di tahun 2006 sampai 2009 di sana untuk biblical studies. Nah, di sini ada yang aneh nggak guys? Ada yang aneh. Yang pertama yang aneh, beliau itu mualaf tahun 2000. Beliau mualaf tahun 2000, memberitahu orang tuanya dia mualaf, lalu dia merantau kemana lah nggak tahu. Itu jelas tahun 2000 dan seterusnya. Tetapi kok minta untuk mencari ini keberadaan beliau di tahun 2006 dan 2009 untuk master. Bukankah beliau masternya itu tahun 97 sampai 98 setengah gitu kan. Nah, inilah yang membuat kejanggalan dari tadi. Berarti apa yang beliau katakan bahwa S1-nya itu 2 tahun di tahun 96-97 itu bohong. Kedua, S2-nya di sekitaran tahun 98 lah, itu juga bohong.
karena beliau menyuruh kita semuanya untuk mencari keberadaan S2-nya di tahun 2006 sampai 2009. Kalau menurutku sih, ini Ustadz Stephen Indra Wibowo ini lupa sendiri latar belakang hidupnya. Atau jangan-jangan beliau itu lahir tahun 90. Kalau tahun 90 pas nih guys. Ini umur 16 sampai umur 19 tahun beliau di sini. Nah, berhubung beliau mengatakan lahir 1981, jelas semua pengakuannya S1 2 tahun, S2 1 tahun setengah, dan dia menjadi pastor umur 19 tahun, gugur sudah. Gugur semuanya guys. Oke, ini saja dari saya dan Luis Prasetyo sini. God be with you.